Para ibu dan bapak, saudari-saudara, teman-teman muda, serta anak-anak yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bersyukur atas hari ini Tuhan menganugerahkan rahmat kehidupan, dan kita boleh bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu nyata bagi setiap kita. Kita sungguh bersyukur bahwa antifon pembuka hari ini, terangilah mataku agar aku jangan tertidur dalam maut. Jangan sampai musuhku berkata, dia telah kukalahkan. Dan para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, serta anak-anak yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini sungguh mengajak kita sekalian untuk menghidupi apa yang Tuhan firmankan bagi setiap kita. Panggilan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang punya kasih yang nyata. Dalam kitab Nabi Yesaya bab 1 ayat 16, Yesaya menasihati supaya para pemimpin dan rakyat harus bertobat dan berhenti berbuat jahat. Ajakan ini pun bagi kita sekalian, semua kita yang mengikuti Kristus, semua kita yang yakin dan percayakan kasih Tuhan. Di ayat 16 dikatakan dengan sangat jelas, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Saudara-saudara yang terkasih, kita diajarkan hari ini untuk belajar berbuat baik. Dan di ayat yang ke-17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita langkah-langkah konkret untuk menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Hendaklah kita pun boleh belajar dari hal yang kita dengarkan ini. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Tentu kita sendirilah yang merasakan apa yang kita lakukan, dan firman Tuhan membantu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengajak kita sekalian untuk boleh melihat motivasi dalam diri kita melakukan perbuatan-perbuatan itu. Bagi saya secara pribadi, dalam firman Tuhan hari ini, saya sungguh lalu diingatkan dan ingat sekali dengan kata-kata ini. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ini warning bagi saya secara pribadi untuk menjadi teladan, menjadi bukan supaya dilihat, tetapi apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan, kiranya ini menjadi apa yang pertama-tama saya lakukan. Ajakan bagi kita semua, orang tua, teman-teman muda, serta anak-anak yang terkasih, kita semua dipanggil. Apa yang kita ajarkan, semestinya kita terlebih dahulu melakukan. Dan jangan sampai kita sendiri juga menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus mengkritik para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi
karena motivasi ini, pingin dihargai. Nah, caranya untuk bisa mengecek apakah saya ini sering melakukan segala sesuatu untuk dipuji orang. Itu hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah sesudah kita melakukan, bila orang melakukan, apabila orang mengucapkan terima kasih atau tidak, kita tetap melakukan hal yang semestinya. Dan itulah firman Tuhan mengajak kita sekalian untuk boleh mengkritisi diri kita sendiri. Motivasi apa yang saya lakukan? Apakah untuk sekedar dilihat orang? Atau sekedar supaya saya mendapat pujian? Atau ini demi kemuliaan Tuhan? Atau ini karena alasan rohani sehingga saya membungkusnya? Oh, ternyata ada apa-apanya di balik ini. Di balik pengalaman rohani atau di balik sesuatu yang kelihatan sangat rohani, ada sesuatu yang tersembunyi. Tuhan Yesus memberikan kepada kita di ayat yang ke-11, siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ajakan bagi kita untuk sungguh-sungguh belajar menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pelayan, menjadi pribadi yang sungguh rendah hati. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ini adalah kuasa Tuhan yang sendirilah yang bertindak atas diri. Namun bagi saya hari ini, bahasa kerennya tips-tips kita untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kitab Nabi Yesaya membantu kita untuk menjadi orang yang baik dan membuat kita untuk sungguh-sungguh bertekun. Dan dalam bacaan Injil Matius membantu kita untuk sungguh-sungguh melihat motivasi dalam diri. Apa yang saya ajarkan, itu pula yang saya lakukan. Nah, saya ingat juga dalam pengalaman hidup harian, kadang menjadi pemimpin tentu tidak mudah. Yang dilihat adalah teladan hidup, bukan apa yang diomongkan. Teladan itu berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Dan kata-kata pun tentu itu penting, namun tindakan teladan hidup itu menjadi khotbah yang nyata bagi saya dan kiranya juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada yang menjadi pengikut Kristus. Maka mari kita mohon agar kiranya sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk menjadi pribadi yang sungguh rendah hati dan sungguh tidak munafik, tetapi mengetahui motivasi yang sesungguhnya ada dalam diri kita. Kita sendiri yang tahu apa yang sesungguhnya yang kita lakukan, yang kelihatan rohani atau yang kelihatan biasa-biasa saja. Kita mohon agar hati kita dimurnikan. Lalu dengan kritik atau masukan dari Yesus ini membantu kita supaya mengikuti Dia dengan hati yang tulus, rendah hati dan mau sungguh menghargai, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bermartabat di hadapan Dia. Mari kita mohon agar hati kita dimampukan. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, juga seluruh aktivitas hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.